Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam perkuliahan sistem penyediaan air minum. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang telah lalu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang teori-teori awal atau tentang sekilas tentang sistem distribusi air minum, kemudian juga alat dan peralatannya. Nah, kita akan lebih masuk lagi pada aplikasi dari sistem transmisi dan distribusi. Jadi nanti ada 2 pertemuan terkait dengan sistem gravitasi dan 2 pertemuan terkait dengan sistem pemompaan. Nah, selain itu juga ada nanti pemodelan. Barangkali untuk pemodelan nanti pertemuannya akan dijadwalkan ulang, ya, karena nanti akan diampu oleh asisten. Jadi di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi masalah transmisi dan distribusi secara teoritik, tetapi tentunya akan sangat sulit untuk memisahkan dengan aplikasinya. Jadi di dalam pertemuan ini adalah teori dan aplikasi, kemudian nanti pertemuan mendatang ke teori dan perhitungan atau aplikasi untuk sistem pemompaan. Nah, baru kemudian pada pertemuan 21 dan 22 kita coba untuk membahas beberapa soal terkait dengan sistem gravitasi dan juga sistem pemompaan. Walaupun secara esensi bedanya hanya pada sumber energi ya, kalau kita lihat, karena kalau sistem gravitasi kita mengandalkan pada beda tinggi atau elevasi, sementara kalau pada pemompaan kita menggunakan pompa, tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian kita tekankan pada masing-masing sistem ini. Baik, jadi secara umum bahwa sistem transmisi dan distribusi air minum secara gravitasi adalah memanfaatkan perbedaan energi potensial air karena beda posisi atau elevasi untuk mengalirkan air. Seperti kita ketahui bahwa air mengalir dari titik dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah, atau dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah secara alami. Nah, semakin besar beda elevasi ini, maka akan semakin besar juga tekanan air yang tersedia. Jadi statis, kalau kita berbicara masalah pengaliran air, ini juga semakin besar kalau beda tingginya semakin besar. Nah, untuk menjamin tekanan air cukup di titik distribusi, maka harus diperhitungkan kehilangan tekanan air yang terjadi, baik ini kehilangan mayor maupun minor. Artinya begini, kita tidak hanya sekedar melihat, oh ada beda tinggi misalnya sekian meter, bahwa air pasti akan mengalir. Nah, kemungkinan memang air akan bisa mengalir pada saat ada beda tinggi, tetapi apabila kemudian kehilangan tekanannya lebih besar daripada head yang tersedia, maka kemungkinan aliran air itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan atau bahkan sama sekali tidak mengalir mungkin, ya. Artinya air memang muncul di titik yang kita titik distribusi kita, tetapi dia tidak akan memiliki kecepatan yang cukup atau tekanan yang cukup. Kenapa? Karena energinya telah hilang di sepanjang pengalirannya. Nah, sistem gravitasi ini cukup menguntungkan karena hemat energi terutama untuk pemompaan. Ya, jadi dia seringkali menjadi opsi yang menarik, ya, terutama untuk lokasi-lokasi dengan beda tinggi antara lokasi sumber air atau lokasi IPA dan titik distribusi yang cukup tinggi atau cukup baik. Dalam kondisi muka tanah yang naik turun, ini maka perlu kehati-hatian dalam menentukan elevasi dan aksesoris pipa sehingga tidak terjadi tekanan yang negatif. Artinya, kalau kita lihat memang titik hulu misalnya, dia mempunyai elevasi misalnya 100 misalnya. Sementara di titik distribusi kita mempunyai elevasi 90 meter misalnya. Nah, secara teoritis ini memang bisa mengalir kalau pipa transmisinya itu lurus, ya, artinya tidak naik turun gitu, ya, tidak naik turun. Nah, begitu dia naik turun bukit, maka kita harus berhati-hati di dalam sistem
pengalirannya atau aplikasi dari sistem ini. Nah, ini contoh bagaimana kemudian sistem yang ada itu memanfaatkan gravitasi. Ya, jadi di pipa transmisi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk sistem transmisi ini memang tidak harus mengikuti jalan. Ya, berbeda dengan sistem distribusi yang memang kita harus memperhatikan jalan untuk perpipaannya. Nah, karena mengandalkan tekanan akibat beda tinggi, maka sistem ini rentan terhadap penambahan kehilangan tekanan. Ya, artinya memang fleksibilitasnya menjadi kurang. Ya, artinya kalau kemudian kita tambahkan titik-titik penyadapan atau pengambilan misalnya sebelum titik yang perencanaan awal, maka ada kemungkinan akan menambah kehilangan tekanan dan ini berakibat pada jumlah air atau pada tekanan air yang keluar pada titik di ujung. Setiap penambahan kehilangan tekanan akan berakibat pada pengurangan sisa tekan sehingga titik terjauh kemungkinan akan mendapatkan sisa tekan paling kecil pada diameter pipa yang sama. Ya, jadi kalau ini sistem distribusi misalnya kita bagi apa namanya itu misalnya satu gang gitu dalam beberapa rumah, maka kalau sistemnya gravitasi rumah terjauh akan mendapatkan debit yang paling kecil ya, dengan diameter pipa yang sama. Maka karena kurangnya fleksibilitas ini, maka sistem ini cocok apabila digunakan pada sistem transmisi atau pada sistem distribusi yang sederhana atau skala kecil. Misalnya di skala komunal atau pedesaan. Dan itu pun kadang-kadang tappingnya tidak tapping per rumah, tetapi tappingnya ada di titik hidran misalnya saja. Ya, karena kalau kemudian mengandalkan pada tiap apa namanya itu rumah dilakukan tapping, ya maka itu tadi yang paling ujung atau yang titik terjauh itu menjadi kritis sehingga dia tidak bisa mendapatkan air. Tadi ada beberapa keuntungan dan kekurangan sistem gravitasi. Keuntungannya jelas tidak memerlukan biaya untuk tenaga listrik, biaya pemeliharaan relatif lebih kecil karena tidak ada pompa di situ. Kemudian juga permasalahan operasional relatif kecil, kemudian tidak memerlukan pipa yang mampu menahan sisa tekan yang besar ya. Ini pada kasus-kasus di mana memang beda tingginya tidak terlalu ekstrim. Nah, nanti apabila beda tingginya terlalu besar, kita bisa menambahkan pelepas tekan di dalam sistem perpipaannya ya. Di antara perpipaan kita tambahkan pelepas tekan sehingga headnya tidak menjadi tidak terlalu besar. Kemudian kekurangannya yang pertama jelas tadi ada kurang fleksibilitas untuk pengembangan sistem yang akan datang. Kemudian apabila ada kerusakan parsial karena tidak ada pompa sering menyebabkan kekurangan tekanan. Ya. Kemudian yang ketiga, investasi mungkin lebih besar karena mengendaki kehilangan tekanan yang kecil, ya sehingga dipilih diameter pipa yang lebih besar dan jalur yang lebih panjang karena mengikuti kontur tanah. Nah ini apa namanya? Kadang-kadang juga yang menjadi constraint atau perhatian tentang jalur atau pemilihan jalur ini. Ya, perlu perhitungan memang apakah lebih murah kita berinvestasi untuk pompa ataukah kita menggunakan jalur yang secara head menjadi lebih menguntungkan. Nah, bagaimana tahapan perencanaan sistem distribusi? Tentunya ini sama ya, nanti untuk sistem pemompaan juga mirip. Jadi yang pertama ditentukan blok atau layanan air bersihnya. Kemudian yang kedua ditentukan kebutuhan puncak di air di tiap blok atau zona. Kemudian dibuat jaringan distribusi induk atau primer yang menghubungkan sumber air IPA dengan titik-titik distribusinya. Kemudian dihitung dimensi pipanya, ya. Kemudian di sini cek sisa tekan. Apabila sisa tekannya di sini belum memenuhi, maka perlu diubah misalnya karakteristik pipanya, ya diubah jenis pipanya, kemudian karakteristik topografinya juga dilihat, ya kalau perlu dibikin jalur yang baru, ya. Nah, kalau memang nanti ini masih belum cukup, maka yang perlu kita lihat adalah jangan-jangan memang sistem gravitasi ini tidak cocok atau sesuai, sehingga kita harus menggunakan sistem pemompaan. Ya.
Jadi sampai dicukup ya cukup selesai berarti. Tapi kalau ini masih loopnya ini belum perhitungan ini kok sisa tekannya memang tidak cukup, ya ini bisa juga dari identifikasi awal, ya memang sistem ini menjadi kurang cocok ya. Kita gunakan saja sistem pemompaan. Jadi untuk perhitungan dimensi pipa seperti yang sudah dipelajari di perkuliahan mekanika fluida, kita gunakan persamaan Hazen-Williams, ya, di mana kita punya debit sama dengan ada konstanta 0,2785 dikalikan dengan koefisien kekasaran pipa atau koefisien Hazen-Williams dikalikan dengan diameter dari pipa, ya, dalam meter pangkat 2,63 dikalikan dengan slope, ya. Slope di sini adalah perbandingan antara kehilangan tekanan, ya, dibandingkan dengan panjang pipanya. S pangkat 0,54. Nah, dari sini nanti bisa dimodifikasi misalnya pada saat kita ingin menghitung diameter misalnya, ya. Atau juga berapa kecepatan air, ya, dari modifikasi persamaan Hazen-Williams ini. Untuk koefisien kekasaran pipa atau koefisien Hazen-Williams kita bisa lihat berdasarkan pada jenis pipa. Jadi di dalam langkah perencanaan pipa kita tentukan terlebih dahulu jenis pipanya apa. Ya, misalnya apakah pipanya ACP, cement pipe, misalnya apakah PVC, apa PE, ductile, besi tuang, misalnya KIP, baja dan seterusnya. Baru kemudian nilai C ini kita tentukan. Nah, ini perlu hati-hatian juga karena nanti ada pipa untuk pipa-pipa baru, ada pipa-pipa yang lama dan seterusnya. Ya, yang ini akan memberikan perbedaan di dalam nilai C-nya. Nah, perbedaan nilai C ini akan berpengaruh nanti pada debit. Ya, sehingga bisa jadi debit yang mengalir itu menjadi berkurang karena pipa yang kita gunakan sudah berubah nilai kekasaran Hazen-Williams-nya karena usia. Ya, jadi karena dia pipa baru, misalnya debit masih memenuhi perencanaan, tetapi setelah beberapa lama barangkali nilai dari nilai kekasaran Hazen-Williams-nya menjadi berkurang, ya, karena pipanya sudah lama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai alternatif penggunaan perhitungan manual, ya, manual ini termasuk juga pakai kalkulator juga bisa atau alat hitung yang lain. Kita dapat menggunakan nomogram. Ya, nomogram ini dulu seringkali dapat membantu dengan mudah. Nah, ini contohnya nomogram. Nah, yang perlu diperhatikan dari nomogram ini terutama adalah pada untuk nilai kekasarannya, ya. Di sini ada C misalnya 100. Kemudian di dalam nomogram ini ada debit yang mengalir, kemudian ada diameter pipa, ya, ada kecepatan aliran, ya, baik kecepatan ini ya, satuan yang digunakan di sini ada dua satuan, ada satuan internasional, ada satuan British, kalau kita lihat. Nah, saya kira untuk penggunaan dari dari nomogram ini juga sudah pernah digunakan di dalam mekanika fluida. Yang penting kita mengetahui ada debit, ya. Debit ini biasanya kita ketahui. Kemudian ada diameter yang akan kita gunakan di sini. Nah, dari diameter ini nanti akan kita dapatkan berapa lossesnya, ya, head loss-nya di sini per 1000 feet, ya, misalnya, ya, atau per 1000 meter mungkin, ya. Kemudian di sini ada kecepatan. Ya, jadi dari satu diketahui, satu asumsi kita bisa menghitung berapa losses dan berapa velocity-nya. Dari sini nanti kita kembalikan lagi apakah lossesnya masih masuk di dalam persyaratan kita ataukah tidak, termasuk juga berapa kecepatannya masih memenuhi syarat atau tidak. Nomogram yang lain nanti untuk nilai kekasaran Hazen-Williams 120 dan juga 130. Ya, ini tergantung tadi kembali lagi pada jenis pipa, kemudian jenis pipa dia akan menentukan berapa nilai kekasaran Hazen-Williams. Nah,
ini untuk kemarin juga sudah, ini barangkali masalah kehilangan tekanan. Kehilangan tekanan di sini head loss atau kehilangan tekanan ada yang sifatnya mayor pada sistem perpipaan, ya pada pipanya. Yang kedua adalah head loss yang minor. Yang minor ini adalah pada aksesoris. Ya, perhitungannya ini dihitung berdasarkan modifikasi persamaan Hazen-Williams tadi untuk head loss mayornya. Sedangkan untuk minornya ini dihitung berdasarkan pada jenis aksesoris. Ya, ini persamaan umumnya K dikalikan dengan kecepatan air pada pipa kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan gravitasinya. Ya. Untuk pendekatan kadang-kadang head loss-nya 10-30% dari kehilangan tekanan di pipa. Nah, tapi lebih baik kita identifikasi jenis aksesoris, kemudian kita perhitungkan sehingga kita bisa mendapatkan berapa head loss yang tepat ya atau mendekati tepat. Head loss di sini tentunya secara total adalah head loss mayor ditambah head loss minor. Nah, ini kita perhatikan nanti apabila kemudian kita menginginkan ada sisa tekan, ya berarti persamaan ini ditambah dengan head loss mayor, head loss minor ditambah dengan head sisa tekan. Seperti itu. Artinya head itu yang harus disediakan atau disuplai oleh sistem. Nah, ini sama kalau kita menggunakan nomogram untuk beberapa jenis aksesoris ya, karena aksesoris itu juga banyak, ya maka juga kita perlu perhatikan apa namanya itu tipenya seperti apa ya. Kemudian juga berapa nilai K-nya tadi yang penting yang dapat kita cari dari tabel ya, sehingga kita bisa memperhitungkan berapa head loss minor seperti ini. Nah, ini contoh aplikasi dan permasalahan. Jadi kalau tadi secara teori ya memang tidak terlalu banyak ya. Kemudian nanti ada beberapa kasus yang bisa kita pelajari ya. Nah, untuk contoh aplikasi dalam perhitungan misalnya ini ada sistem yang sederhana seperti ini. Suatu jalur pipa distribusi dari A ke D ya. Kalau kita lihat di sini dari A ke D dihubungkan dengan jalur distribusi utama dengan tekanan pada awal tapping sebesar 40 meter. Ya, di awal ada 40 meter, kemudian elevasi muka tanah di titik A dan B adalah 0, ya, muka elevasi tanahnya adalah 0, sedangkan titik C adalah +8, ya. Kemudian di titik D adalah +1 meter. Ya, untuk elevasi, saya ingatkan bahwa +8 artinya dia 8 meter di atas permukaan air laut rata-rata. Sepanjang jalur tersebut merupakan daerah pemukiman. Jadi ada daerah pemukiman di sini. Total ada 560 rumah. 560 rumah dengan jumlah penghuni rata-rata 5 orang per rumah. Kebutuhan rata-rata air minum adalah 100 liter per orang per hari. Dengan faktor puncak sebesar 2,4. Sebagai tambahan, kebutuhan pemadam kebakaran adalah 20 meter kubik per jam, harus mampu dialirkan setiap saat, di mana tekanan minimum tidak boleh kurang dari 10 meter. Ya, jadi kita perhitungkan juga nanti untuk pemadam kebakaran sebesar 20 meter kubik per jam, ya, dialirkan setiap saat, di mana kemudian tekanan minimumnya itu tidak boleh kurang dari 10 meter. Nah, ini menjadi salah satu constraint juga. 10 meter di mana? Ya di tiap titik, terutama titik nanti yang terjauh. Ya, di titik terjauh dia tidak kurang dari 10 meter. Nah, kita hitung terlebih dahulu jumlah penduduk. Ya, tadi ada 560 rumah, dikalikan 5 orang per rumah, kita punya 2.800 jiwa. Kebutuhan puncak tiap rumah 2,4 dikalikan kebutuhan airnya per hari 0,1 meter kubik per hari dibagi 24 ya. Kita hitung per jam dikalikan dengan 5. Ya, kita dapatkan 0,05 meter kubik per jam. Ya, kemudian demand dari tiap node dapat dihitung sebagai berikut. Ya, node A 240 dikalikan 0,05 meter kubik per jam, ya, sampai dengan 12 meter kubik per jam. Nah, karena kebutuhan hidran dibutuhkan di node D, ya, maka di node D menjadi 20 plus 12.
hingga ada 32 meter kubik per jam. Ya, jadi kalau saudara hitung, ini sudah memperhitungkan tadi kebutuhan air untuk fire hydrant di titik terjauh. Kemudian di node C 200 dikalikan 0,05 sama dengan 10 meter kubik per jam. Ya. Kemudian di node B ada 120 rumah dikalikan 0,05 sama dengan 6 meter kubik per jam. Sehingga total kebutuhan air jaringan tersebut adalah 32 ditambah 10 ditambah dengan 6 sama dengan 48 meter kubik per jam. Yang apabila kita skemakan adalah sebagai berikut. Ya. Jadi dari titik tapping tadi ada 48 meter kubik per jam, ya, kemudian diambil di B 6 meter kubik per jam, sisanya adalah 42 meter kubik per jam, diambil di titik C 10 meter kubik per jam, dan kemudian yang terakhir adalah di D 32 meter kubik per jam. Untuk fire hydrant memang kita perhitungkan di titik D untuk penyederhanaan permasalahan ya, karena dia yang bisa diambil di C atau B atau sama saja sebenarnya, sehingga lebih mudah kita gunakan pengambilan di titik akhir ya, asumsi pengambilan di titik akhir. Kemudian kita hitung kehilangan tekanannya ya. Kehilangan tekanannya di sini kita gunakan Excel juga bisa, nomogram tadi juga bisa ya. Jadi dari pipa, misal dari CD, kemudian BC dan AB, panjang pipanya ya kita ketahui ya, kemudian diameter ini kita coba asumsikan ya, debit ini kita ketahui ya, kemudian kita ketahui pressure gradient ya dari hasil perhitungan, sehingga juga diketahui berapa sisa tekan nanti dari perhitungan. Dari tabel tersebut tekanan yang tersedia adalah 40, jadi di titik tapping awal adalah 40 meter dikurangi dengan 10 adalah sisa tekan yang diharapkan dari fire hydrant ya. Kemudian dikurangi 1 adalah elevasi, sehingga kita punya sisa tekan yang tersedia adalah 29 meter. Ya, kemudian sisa tekan di titik B adalah 40 dikurangi 7,8 ya, dari ini hasil perhitungan ini. Sehingga menjadi 32,2 meter. Sisa tekan di titik C adalah 40 dikurangi 7,8 dikurangi 7,7 dikurangi 8 ya, sama dengan 16,5 meter ya. 8 ini adalah elevasi titik C ya, kalau kita ingat ya, 7,7 adalah hasil kehilangan tekanan di sini. Sedangkan sisa tekan di titik D adalah 40 dikurangi 7,8 dikurangi 7,7 dikurangi 16,4 ya, dari sini dikurangi 1 sehingga 7,1 meter. Nah, dari perhitungan di atas, ternyata sisa tekan di titik kritis D ini kurang dari 10 meter. Ya, jadi kalau kita lihat yang dibutuhkan kan 10 meter, ternyata di sini yang tersedia adalah 7,1 meter, yaitu tekanan minimum syaratkan fire hydrant, sehingga perlu dilakukan penggantian pipa yang lebih besar untuk mendapatkan kehilangan tekanan yang lebih kecil. Nah, dari perhitungan ini kita trial lagi ya dengan memperbesar pipa yang kita gunakan, sehingga nantinya kehilangan tekanan atau sisa tekan di titik D itu memenuhi kriteria yang kita harapkan. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya untuk pipa transmisi ya. Saya kira silakan nanti dipelajari lebih lanjut, karena di sini sudah cukup jelas untuk langkah perhitungannya, dan kedua barangkali ini juga sudah pernah digunakan di dalam mekanika fluida, sehingga ini bagian dari untuk mengingat kembali ya beberapa contoh-contoh perhitungan atau contoh-contoh problem di mekanika fluida. Oke, terutama pada reservoir ya, pemasangan reservoir, kemudian ada tapping misalnya di sini pada jalur misalnya, dan seterusnya. Kita kita lihat contoh-contoh ini, ada beberapa contoh. Ya, intinya sebenarnya adalah apakah kemudian head yang ada itu bisa sampai di titik pengambilan. Ini yang akan menjadi penting untuk kemudian dilihat dari contoh-contoh perhitungan ini.
Nah, di samping detail tadi ya, perhitungan-perhitungan detail, nah kadang-kadang ada beberapa problem ya terkait dengan sistem yang ada di transmisi atau distribusi ya. Nah, beberapa ini adalah contoh kasus real yang ada di lapangan. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, misalnya ini ada contoh dari bukunya Pak Triatmadja, 2009-31 ya. Kita lihat misalnya di sini ada reservoir ya, dengan elevasi 100 meter. Sementara untuk distribusinya, titik pengambilannya ada di 90 meter. Artinya kalau kita lihat ini head-nya ada 10 meter. Hanya saja untuk jalur perpipaannya, kalau kita mengikuti permukaan atau muka tanah, ini yang normal misalnya ya, di sini kita terpaksa harus melewati bukit setinggi 115 meter. Ya, jadi dari 100 meter naik dulu ke 115 meter, kemudian baru pada titik 90. Jadi di sini walaupun selisih di antara kedua ujung pipa ini cukup besar, kalau di suatu lokasi elevasi pipa jauh lebih tinggi dibandingkan pipa masuk atau inlet, maka aliran ini tidak dapat terjadi. Mengapa? Karena selisih tekanan dalam pipa di setiap lokasi dengan ujung pipa inlet ini tidak boleh lebih dari 1 atmosfer. Ya, jadi kita ingat karena ini sistem gravitasi, ya, maka tekanan yang terjadi apabila ada perpipaan, maka tekanannya adalah tekanan udara atau tekanan atmosfer yang ibaratnya dia menekan di sini sehingga air itu akan bisa bergerak. Nah, di tiap titik itu tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 1 atmosfer untuk untuk tekanannya. Tekanan 1 atmosfer atau tekanan 1 bar adalah sekitar 10,33 meter air. Jadi tekanan pada pipa, tekanan dalam pipa di setiap lokasi tidak boleh kurang dari 1 bar ya, agar air dapat mengalir. Kesalahan-kesalahan karena permasalahan tekanan di bawah nol sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aliran dalam pipa ini. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat ujung-ujungnya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan rute dari pipa ini, ya artinya dia pada elevasi berapa, ya diletakkannya. Kemudian yang kedua ya tadi kita harus memperhatikan berapa losses yang terjadi di situ. Jadi tidak hanya sekedar ada beda tinggi, tetapi beda tinggi yang cukup untuk pengaliran air ya, dengan normal. Nah, kondisi aliran melalui pipa pada gambar 2.13 di atas sama dengan pada gambar 2.12 ya. Sebelumnya ada contoh soal sebelumnya bisa dilihat di bukunya Pak Triatmadja ini. Nah, pipa yang berada permukaan tanah hingga puncak bukit dan kemudian turun hingga elevasi sembilan tidak dapat mengalirkan air. Pipa pada gambar putus-putus tebal ya, yang melalui jalan lain naik ke ketinggian 104. Jadi ini jalur alternatifnya kita gunakan misalnya saja pipa dengan ketinggian 104 di titik puncaknya ya, plus 104. Kemudian turun ke plus 90 meter akan dapat mengalirkan air dengan mudah. Ya. Nah, tetapi ibaratnya ya ini tidak bisa mengalir secara otomatis. Kita harus menambahkan beberapa aksesoris di sini ya agar dia dapat mengalir. Ya, aksesorisnya ini berupa katup ya, butterfly valve biasanya. Kemudian di sini disedot terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah dia disedot ya sudah penuh baru kemudian katup ini bisa dibuka. Ya, ataupun tanpa katup juga bisa ya apa namanya? Air disedot ya seperti itu dengan menggunakan pompa tentunya sehingga dia mengalir sehingga nanti akan terjadi efek sipon. Nah, efek sipon di sini bisa terjadi karena apa? Karena tekanan yang terjadi di sini ya tidak lebih dari 1 atmosfer atau kurang dari 1 atmosfer sehingga dia bisa mengalir dengan lancar. Nah, sebagai kelengkapan yang lain biasanya pada titik puncak ini ditambahkan ada air valve ya atau air release valve untuk melepaskan udara yang terjebak di dalam perpipaan.
Oke, permasalahan lain ini dapat dibaca di referensi yang sama ya, di halaman 49 sampai 67. Khusus untuk permasalahan-permasalahan ini sudah saya sertakan di dalam bahan bacaan ya. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut di bahan bacaan tersebut bagi yang tidak bisa mengakses buku Pak Triatmaja ini. Kemudian nanti ada tugas untuk rangkuman dan juga atau ringkasan dan tugas untuk perhitungan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan ini ya, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan mendatang barangkali kita akan diskusikan masalah penyediaan sistem transmisi distribusi dengan pemompaan ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita coba untuk membahas soal-soal barangkali yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.